Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Perkenalkan, nama saya Rahma Anita Maudini. Perkenalkan, nama saya Fitriani Widayati. Saya Fidatun Muzamzama. Saya Dira Arnonita. Definisi pengendalian internal. Proses yang dilaksanakan. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan berkenan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Tujuan dari pengendalian internal yang pertama yaitu tujuan operasional yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan. Yang kedua, tujuan pelaporan yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan non-keuangan dari sisi yang dapat dipercaya, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat lain yang ditentukan oleh regulator. Yang ketiga, tujuan ketaatan yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dan dengan entitas tersebut. Prinsip pengendalian internal. Penjelasan 17 prinsip pengendalian internal yang meliputi 5 komponen pengendalian internal JOSO sebagai berikut. Yang pertama, komponen pertama, lingkungan pengendalian internal. 1. Tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, laksanakan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, ciptakan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Komponen kedua yakni penilaian risiko atau risk assessment. Yang pertama, tentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, identifikasi dan lakukan analisis risiko. Yang ketiga, nilai kemungkinan risiko kecurangan. Yang keempat, identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Oh, salah. Capek, nggak suka. Ayo, Balen, celak mati rek. Dikat tadi dikat. Ya. Prinsip pengendalian internal yang selanjutnya adalah komponen ketiga, yaitu tentang kegiatan pengendalian. Yang pertama, pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua, pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Yang ketiga, sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Komponen yang keempat berisi tentang informasi dan komunikasi. Yang pertama, gunakan informasi yang relevan. Kedua, berkomunikasi secara internal. Dan ketiga, berkomunikasi secara eksternal. Komponen pengendalian yang terakhir yaitu kelima, tentang kegiatan pemantauan. Yang pertama, lakukan evakuasi berkelanjutan. Dan selanjutnya, komponen pengendalian yang terakhir adalah komponen pengendalian yang kelima adalah kegiatan pemantauan. Yang pertama, lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan evaluasi serta komunikasikan apapun kekurangannya. Selanjutnya tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk yang pertama, mencapai tujuan-tujuan strategis. Yang kedua, menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan.
baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal ataupun eksternal. Yang ketiga, berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang keempat, taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, mengamankan aset. Penilaian risiko atau risk assessment. Dalam perumusan risk assessment ini ada dua istilah, yaitu identifying the risk dan assessing the risk. Dalam identifying the risk, kita menginventariskan risiko-risiko apa yang bisa mengancam tujuan organisasi. Serta dalam assessing the risk, membahas tentang ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya peristiwa yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman tersebut. Berikut adalah hasil dari assessing the risk yang dituangkan ke dalam matriks warna-warni. Ada 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Dalam risk assessment ini, risiko dengan kategori high lebih diprioritaskan dan lebih sering diaudit secara kontinu. Selanjutnya yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian ini dilakukan dengan prosedur yaitu 1. Otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi kerugian. Keempat, pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan. Kelima, merancang dan menggunakan dokumen dan catatan. Keenam, pengamanan aset, catatan, dan data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Ketujuh, pengecekan hasil kerja atau kinerja orang lain. Kedelapan, penggunaan aplikasi teknologi informasi yang mengendalikan IPO atau Input Processing Output. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Informasi bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, tetapi juga pihak-pihak luar seperti pelanggan, pemasok barang, auditor, regulator, kementerian dalam hal BUMN, dan lain-lain. Kegiatan pemantauan. Jika monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya karena monitoring memungkinkan 1. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya. Kedua, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Yang terakhir, diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh pengendalian internal. Berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi pengendalian internal. Yang pertama, kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan human judgment. Ketiga, kesalahan dalam pembukuan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Keempat, pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. 5. Persekongkolan di antara berbagai pihak, misal manajemen, pegawai dengan atau tanpa pihak ketiga, menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Selanjutnya, inherent risk, controllable risk, residual risk. Inherent risk adalah gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni belum
signifikan atau risiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Selanjutnya, controllable risk adalah bagian dari inherent risk yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Yang ketiga, residual risk, bagian dari inherent risk yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas risiko. Residual risk ini kadang-kadang dinamakan risiko bersih. Selanjutnya, contoh kasus. Pada Desember 2006, Indonesia Corruption Watch melaporkan kasus dengan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam Rushlek atau tukar guling antara aset PT Industri Sandang Nusantara, sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan aset PT GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam Rushlek tersebut, PT ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan semester 2 tahun anggaran 1998 atau 1999, dinyatakan Rushlek itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 121.628 miliar. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT GDC senilai 63.954 miliar. Berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sukovindo pada tahun 1999, penyusutan nilai aset pabrik milik PT GDC sebanyak 31.546 miliar dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai 0,127 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT GDC sebesar 26 miliar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh kasus tadi. Seharusnya, keputusan tukar guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan kontrol yang baik. Selain itu juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Diperlukan juga kontrol dan lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim pemilik yang meneliti kelengkapan mengenai status aset, dokumen kelengkapan aset, sehingga tidak ada manipulasi dan nilai aset tersebut, serta proses tukar-menukar. Dari kasus di atas dapat dibuktikan bahwa PT ISN memiliki pengendalian intern yang sangat buruk, sehingga PT ISN rawan dicurangi oleh rekan-rekanan bisnis maupun oleh oknum-oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibenahi oleh PT ISN adalah soal pengendalian internalnya. Terima kasih, sekian dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.